ngene kan iso royo. Nah itu apa namanya? Kasus terakhir di Bengkulu, pemilihan Rais Surya Tanfilia Unklir, cuma satu saja, belum dilantik, Rais Surya meninggal. Rais Surya terpilih. Apakah ini batal? Nah ini batal karena apa? Pemilih seluruh prosedur pemilihan itu tidak cacat hukum dan tidak cacat moral. Maka ini cukup rapat harian Suriah itu menentukan siapa Rais Suryanya. Jadi tidak perlu ada konvercap ulang. Kalau yang pertama tadi harus ada namanya konvercap ulang. Nah itu nah sekarang kemarin yang ramai itu membahas kriteria Rais Suryah. Rais Suryah itu sing kudu apa? Sing kudu piye? Apa kudune bojone loro? Ayo ora ana sing. Nek ketika kaya ibadah niate ono. Niate ono. Niate ora lagi. Ora ono bukti. Lah di dalam ADART kita itu, Rais Suryah itu kan persyaratannya sangat global. Misalnya munazib, warok, faqih, sama muharrir. Tapi dereng dijelaskan. Munazib niku apa kriteriane? Warok iku nek ora wong itu langsung merem apa piye? Atau seperti apa? Nah, maka di dalam pergub itu diatur Rais Suryah itu harus mampu membaca kitab kuning atau punya pondok pesantren. Nah, nek duwe pondok gak mesti napa iso maca kitab kecuali pengasuh berdasarkan SK. Lalu yang ketiga atau punya 3 majelis taklim. Nah itu. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau itu tidak ada yang memenuhi syarat bagaimana? Rais Suryah. Nah ini nek insya Allah di Jawa terutama itu tidak kesulitan. Oke saja. Bahkan banyak yang memenuhi syarat. Ini justru kemarin yang memang banyak menentang itu yang dari luar Jawa. Maka ada poin atau klausul tertentu, jika persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka diputuskan melalui rapat harian Suriah. Jadi rapat harian Suriah itu kan sebelum konvercap misalnya kan wis podo ngerti ora ono sing memenuhi syarat kok. Ya sudah disepakati membuat persyaratan lain yang tidak tadi yang tidak sebagaimana saya sampaikan. Cuma pasal itu hanya untuk nopo jenenge pada kasus-kasus tertentu. Nah itu Jawa kan kata di pondok, di majelis taklim punya bisa baca kitab kuning dan lain-lain. Kemudian berikutnya itu mempertegas lagi, sebetulnya ini sudah diputuskan di Konfes tahun 2024 di Jogja, penyebutan istilah pengurus. Misalnya, nek jenengan sambutan itu lah rodok kekok nih. Misalnya yang saya hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Masa pengurusnya double. Nek di Bano enak, pengurus pimpinan wilayah, pengurus pimpinan cabang. Terus kata pengurus yang depan itu apa? Maka menggunakan kata fungsionaris. Kira-kira Golkar lah. Golkar sama dia nih.
Jadi fungsionaris PCNU Gunung Kidul. Fungsionaris PW. Nek kula ya dereng pernah ngandung. Urung tekan. Nek kula wekdal dulu di Jogja itu usulnya bukan fungsionaris tapi muharrik. Muharrik PCNU, muharrik PWNU. Nek ora disetujui ya wis. Nah, apa namanya? Itu monggo ya kayak seperti dulu kan kita menyebutnya jamiah, sekarang dirubah menjadi perkumpulan. Nah, kalau besok monggo istilah fungsionaris ini mulai dimunculkan ya. Tekan ya dia. Nah, jadi sedaya sebutan pengurus untuk orang, misalnya pun, napa nggih? Biasanya pun kan kita itu misalnya pengurus cabang Nahdlatul, depannya kan ada pengurus juga itu. Iya. Nah, kata yang depan yang tidak PCNU itu namanya fungsionaris. Misalnya pun Romo Kiai Saban sebagai fungsionaris pengurus cabang. Atau niku. Sami MBC nggih, pokoknya semuanya fungsionaris. Meskipun MBC depannya itu majelis bagian cabang, tapi tetap fungsionaris. Ranting juga fungsionaris. Jadi orang yang dia menjadi pengurus itu sebutannya adalah fungsionaris. Halo? Ya ketua, tapi kan ketua apa? Maksudnya begini, contoh ya sederhana. Biasa nih pun jenengan ndamel undangan kepada pengurus apa berikutnya? Nah kan pengurus MWC. Nah kata pengurus itu menjadi fungsionaris MWC. Kepada pengurus cabang kan berarti pengurusnya 2 kali itu. Nah pengurus yang depan diganti fungsionaris. Dulu waktu di Jogja ada yang usul bahwa yang satu P kecil, yang satunya P besar. Nah ini oke. Saja berikutnya, ini yang terkait dengan kegiatan, terutama ini di Perkum Lama. MWC itu punya kewajiban untuk mengadakan Lailatul Ijtima dan menyelenggarakan PHBI. Dulu itu jadi satu. Pokoknya Lailatul Ijtima misalnya kalian Isra Mi'raj. Terus Lailatul Ijtima kalian Maulid Nabi. Nah sekarang itu jadi 2 program. Lailatul Ijtima sendiri, PHBI sendiri. Lailatul Ijtima itu kan sifatnya bulanan. PHBI itu ya sesuai dengan perayaan harinya. Jadi boten oleh dompleng PHBI teng Lailatul Ijtima atau Lailatul Ijtima didomplengke teng PHBI. Nah, itu sekilas yang paling pokok-pokok dalam keorganisasian. Nanti masih banyak nek sampun jadi perkumnya sesuai nanti saya sampaikan ke PC. Lalu berikutnya yang komisi yang kedua adalah komisi rekomendasi. Komisi rekomendasi sebetulnya rekomendasi PBNU untuk pemerintah. Nomor 1 misalnya percepatan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Hari kemarin nampaknya Presiden sudah melantik kepala badan cyber itu. Nah itu bagian dari itu. Lalu yang kedua, percepatan pengesahan RUU perampasan aset yang sampai sekarang belum ada hilalnya. Kemudian keadilan tata ruang BPJS dan terakhir penyelesaian kekerasan di lembaga pendidikan. Itu rekomendasi yang dihasilkan. Lalu komisi yang ketiga adalah komisi program.
Ada 5 titik tekan programnya. Pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Lalu yang kedua, pengembangan ekonomi umat. Yang ketiga, peningkatan kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, penguatan dakwah dan penyebaran Islam rahmatan lil alamin. Terakhir, peningkatan keterlibatan generasi muda. Ini program-program, dan PBNU juga sudah punya roadmap programnya yang dibuat oleh Lakpesdam. Dan harapannya begitu roadmap itu bisa diadopsi oleh PW dan PC dalam membuat program-program. Jadi akhirnya program dari PB, PW, PC sampai anak-anak ranting itu koheren, istilahnya Gus Yahya. Itu para kiai sekilas hasil dari Konbes. Dia banyak sekali, terutama yang di keorganisasian itu istilahnya kecil-kecil itu, redaksional, meskipun redaksional itu ya mempengaruhi pemahaman sebetulnya. Kemudian yang terakhir di organisasi itu juga pemberlakuan majelis tahkim. Majelis tahkim itu kalau ada, misalnya Nyun Sewu, sekarang di Jakarta itu ada kasus di PCNU Jakarta itu sampai sekarang belum menyelenggarakan konvercap karena nek tanda tangan Rois Surya Tanfidiah ra gelem tanda tangan. Nek tanda tangan Tanfidiah Surya ra gelem melu tanda tangan. Pokoknya begitu terus sampai sekarang. Nah, ini penyelesaiannya di mana? Penyelesaiannya ada pada namanya majelis tahkim. Nah, besok biasanya nek muktamar niku nyuwun sewu, biasanya rodok rame niku kalau membahas keabsahan surat mandat atau surat untuk mengikuti muktamar. Kados ini dilangsungkan begitu rame-rame kan gitu. Ini sing sah sing endi surat mandat. Tapi sekarang dalam Perpu itu sudah diatur bahwa surat yang sah adalah surat yang masuk pada sistem Digdaya, yang tanda tangannya itu tanda tangan elektronik. Jadi nyuwun sewu tanda tangan sing ngorek-ngorek ngoten niku pun mboten kanggo Pak Kiai. Jadi tanda tangannya kotak saya. Dan surat menyurat gitu. Kemudian terkait dengan surat menyurat juga, sekarang sudah tidak ada lagi kepanitiaan. Jadi misalnya pun PCNU mau bikin Harlah NU ke 103 tahun depan misalnya, membuat kepanitiaan. Nah itu tanda tangan kepanitiaan itu tidak sah. Siapa yang tanda tangani? Yang tanda tangani adalah salah satu wakil ketua dan salah satu wakil sekretaris yang membidangi. Karena yang bisa masuk sistem Digdaya itu. Jadi peringatan-peringatan apapun yang dibuat PB, PW, PC itu tanda tangannya tetap pengurus harian, bukan panitia yang ad hoc. Boleh membentuk panitia, tapi nanti surat menyurat keluar itu harus harian yang bisa nanda tangani secara elektronik. Ini kemauan yang saya kalau aturakan. Ini kalau mau dibaca semuanya 185 halaman. Jadi bisa berhari-hari. Intinya bahwa NU sekarang secara aturan itu sudah semakin komplit. Itu artinya secara instrumen organisasi, secara instrumen perkumpulan kita itu sudah tidak terbuka ruang perdebatan karena semuanya sudah diatur dalam perkumpulan itu, dan insya Allah tidak multi tafsir aturan-aturan yang ada dalam perkumpulan itu. Oleh karena itu mudah-mudahan semakin banyak aturan ini bukan semakin mempersulit gerak kita dalam berorganisasi, tapi justru akan menjadi instrumen mempercepat laju dan menata tata kelola organisasi yang kita cintai.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kepada Kiai Haji Muhajir, Kiai Haji Muhajir MSI sudah menyampaikan beberapa rumusan hasil Kongres NU pada tanggal 7 Februari. Sangat baik sekali, tidak perlu kami sampaikan untuk kesimpulannya. Kalau Kiai yang terhormati karena waktu sudah cukup sore dan masih ada satu agenda lagi, saya pikir cukup sekian untuk acara sosialisasi hasil Munas maupun Kongres NU. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Kiai dan mohon maaf dan kita berikan khusus buat beliau kepada Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai yang kami hormati. Demikianlah sosialisasi hasil musyawarah nasional alim ulama dan sekaligus sosialisasi hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama telah disampaikan, dan insya Allah kita semua sudah mendengarkan, dan pada saatnya nanti kita akan mendapatkan salinan resminya dari PBNU untuk kita implementasi di PCNU Kabupaten Gunung. Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah pembekalan dari Ramadan PCNU Kabupaten Gunung Kidul tahun 1446 Hijriah yang nanti akan bersama-sama akan kita dengarkan pembekalan keaswajaan yang akan disampaikan oleh Roy Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu kepada Romo Kiai Haji Bagian Usman disilahkan. Saderekipun pangandikan saking Romo Surya. Bapak-bapak Kiai semuanya nggih dadakan sugeng padu mugi lancar mugi dalam nggih pikantuk jadwal dari